Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Istiqomah Cinta dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Di sini Mimin akan menceritakan tentang alur dari sinetron Istiqomah Cinta yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin menegangkan, dan semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Istiqomah Cinta untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana nantinya momen di mana Emran akan mengancam Pak Darto. Emran akan membawa Bang Jago ke kantor polisi sebagai saksi kejahatan Pak Darto. Nah, kira-kira apa yang akan Pak Darto lakukan untuk mencegah semuanya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Emran telah berhasil untuk menemukan dan juga menangkap Bang Jago, sosok preman yang ditugaskan oleh Pak Darto untuk menghabisi Kansa. Meskipun saat itu Emran berusaha untuk menekan Bang Jago, namun sepertinya Bang Jago sangat loyal kepada Pak Darto hingga pada akhirnya Emran pun mengikat dan memasukkan Bang Jago ke dalam mobilnya. Emran sengaja menyiksa Bang Jago di dalam mobilnya dengan kecepatan yang cukup kencang dan juga jalan yang berkelok dan menikung tajam. Emran sengaja memanfaatkan hal itu untuk membuat Bang Jago tersiksa di dalam mobil. Hingga pada akhirnya Emran pun berhenti di sebuah jalan dan mengeluarkan Bang Jago. Dari sana Emran akhirnya tahu bahwa orang yang telah menyuruh Bang Jago adalah Pak Darto. Di pagi harinya, Emran pun langsung datang ke rumah Pak Darto dan menemui Pak Darto. Di mana di sana Emran mengkonfrontasi kepada Pak Darto tentang apa yang dilakukan oleh Pak Darto. Emran benar-benar marah pada Pak Darto karena Pak Darto hampir saja menggagalkan rencana Emran. Jika Kansa mati pada saat itu, Emran akan gagal untuk menyiksa Kansa. Oleh karena hal itu, Emran pun mencari cara agar Pak Darto, Monica dan juga Bu Elva mau menuruti semua keinginan dari Emran. Meski awalnya mereka semua menolak, namun saat itu Emran mempunyai bukti dan juga saksi tentang kejahatan dari Pak Darto. Ya, pada saat itu Emran pun mengajak Pak Darto, Elva dan juga Monica untuk pergi ke mobil Emran ya kawan-kawan, di mana di sana Emran akhirnya membuka bagasi mobilnya dan saat itu juga Bang Jago pun keluar dari dalam bagasi mobil Emran. Hal itu membuat Pak Darto benar-benar sangat terkejut ya kawan-kawan, karena ternyata Emran bukan hanya sekedar omong saja, namun Emran ternyata benar-benar memiliki barang bukti itu. Bu Elva dan juga Monica pun benar-benar sangat ketakutan karena jika sampai semua ini diketahui oleh Kansa pasti tidak akan mau lagi menuruti semua perintah dari mereka. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin. Karena setiap harinya Mimin akan terus mengupdate informasi terbaru seputar alur cerita sinetron Istiqomah Cinta.
Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, namun di sini Emran ternyata mengajukan beberapa persyaratan agar Emran bisa mengambil keuntungan dari permasalahan ini. Saat itu Emran menyuruh Pak Darto dan juga keluarganya untuk memastikan bahwa pernikahan Kansa dan juga Emran harus dilakukan dengan lebih cepat, yaitu besok pagi. Karena jika sampai Emran gagal menikah dengan Kansa, Emran akan membawa Bang Jago ke kantor polisi dan Emran akan melihat siapa orang yang akan lebih dulu menggunakan baju orange. Ya, baju orange adalah baju tahanan ya kawan-kawan. Pada saat itu Monica pun benar-benar sangat kesal dengan apa yang telah Emran lakukan. Monica pun mengatakan jika Emran adalah laki-laki yang sangat licik. Namun bagi Emran ini adalah cara terbaik untuk Emran bisa segera menikah dengan Kansa ya kawan-kawan. Karena jika sampai Emran gagal untuk menikahi Kansa, mungkin ini akan menjadi hal yang membuat Emran tidak bisa menyalurkan rasa dendamnya kepada Kansa. Dan Emran ingin segera melakukan itu semua, apalagi tekanan dari Bu Utami untuk memaksa Emran segera menikahi Kansa. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Kira-kira nih, apa yang akan terjadi kepada Kansa setelah Emran menawarkan itu semua kepada keluarga Monica? Karena keluarga Monica pasti akan menekan Kansa untuk menerima semua persyaratan yang diberikan oleh Emran. Dan mereka tidak akan pernah peduli dengan perasaan Kansa. Bahkan mereka tidak peduli jika setelah menikah Kansa akan hidup menderita. Padahal Kansa sudah berkorban begitu banyak dan pengorbanannya begitu sangat besar. Namun Kansa hanya dimanfaatkan. Kansa juga pernah mengatakan bahwa untuk orang yang tulus seperti Kansa, cinta itu bisa berarti pengkhianatan dan juga kemunafikan. Nah, kira-kira apakah nantinya pernikahan Kansa dan juga Emran akan berjalan dengan lancar atau justru sebaliknya Fatan akan menggagalkan semuanya? Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Istiqomah Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 18.25 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Istiqomah Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.